termasuk salah satu hero yang into lah sama patch sekarang, juga di posisi jungle bisa banget juga digunakan. Tapi ya kalau dibilang bisa dalam segala situasi enggak juga. Dan menurut gue ini situasi yang sebenarnya lumayan oke karena targetnya bakal banyak banget. Apalagi lihat, wah ini early-nya JP gila juga nih. Iya, sampai situ tuh JP. Sabar apa? Ya emang kalau chip kan sekalinya lepas kan emang kayak begitu ya kelakuannya. Sampai situ Pak, lama lagi. Buset deh. Tapi Udil kehilangan 1 mili creep loh. Yep. Mili minion itu lumayan XP-nya. Tapi nggak masalah sih, dia Valen. Dan ini dia, ketika udah ada grok, buff-nya ditutupin jalannya pakai barrier dan muternya jauh. Yep. Dan netsnya masih cukup santai di atas walaupun tadi udah mendapatkan cukup banyak gangguan. Tapi ada pergerakan dari chip. Perlahan tapi pasti udah sampai atas. Hanya saja Sanji ini loh bisa memberikan gangguan terus-terusan kepada hero-hero pejalan kaki dan baru disebutin. Iya, baru ngomong flicker nih. Ada chip juga yang datang. Tapi kalau tuh sih masih sama-sama level 3 loh. Iya loh. Sedikit lagi Chibi Buset. masih level 3, Kalzi masih level 3. Satu hit terakhirnya ada Udil di bagian belakang. Dan berhasil menghilangkan Kara dari Kalzi. Kukira Baywan ternyata kau bawa kawan. Itu dia, banyak lagi kawannya. Kalau satu masih mending 2 lawan 1. Kawannya 2. Keroyok aja aku bang. Tapi masalahnya tadi itu perhitungan damage yang lumayan matang juga sih dari Chibi. Dia pakai momentumnya, skill pertamanya, tapi nggak dilepas loh. Jadi shieldnya masih ada, lumayan gitu Iya. kan, nahan satu buah Pukulan Boxer lah ya. Unity juga tadi. Dan belum level 4, tapi kalau level 4 tadi udah pasti tumbang sih. Katzy pakai Totes Poison itu habis dari Chibi. Belum lagi nih di area tengah antara Spad dan juga JP. Mereka ada di area mid, ditembakin tadi dengan satu downin light-nya. Mulai maju lagi Sanji karya yang berbeda. Karena dekat dengan turtle-nya, terlihat sempat mulai mendekat. Ada JP yang mulai menghajar Kara dari Chibi. Dengan kuda barbel langsung dipanggil begitu saja. JP akankah dirinya bisa selamat karena sekarang sedikit lagi tersisa. Tapi Chibi pun langsung aja menghilang dengan sangat cepat. Belum lagi dengan Mystery Infinite yang udah langsung dikeluarkan. Selesai mereka. Masalahnya satu buat zoning out yang dilakukan, bahkan Spad menjadi korban lagi. Dive in yang dilakukan oleh Sanford berhasil mendapatkan poin kill lagi. 4 total poin kill untuk Liquid Echo dan hanya 1 untuk Homeboys. Buset deh, ini makin ramai penonton di luar ya. Iya, makin malam makin ramai. Makin lama makin ramai emang teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ada di area sekitaran Riyadh, Bekasi, Tambun, boleh kalau mau gabung sih. Gak bisa, ya grok bisa nih, grok. Hai, dan zaman force-nya langsung dikeluarkan, pertempuran terjadi, Kalzinya langsung dihilangkan dengan sangat cepat, tapi JP masih terlalu tebal. Oke. Masih belum ada korban lagi ya, belum ada korban lanjutan selain Kalzi. Kelihatan banget memang dari tank jungle dia akan unggulin dari segi experience-nya. Ya biasalah, itulah tipikal dari tank jungle. Tapi ngelihat dari posisi Leomord juga dia ngejar nih. Karena dia bukan tipikal yang farming terus. Dia tipikal yang bisa ngejar juga, fighter gitu, punya damage. Dari segi item, Fury Hammer untuk kedua experience kita. Oke, sama-sama butuh damage sepertinya. Tapi perbedaannya ada di jungle. Hunter Strike item yang dituju Chibi, sementara kalau dari Baxia mungkin langsung ke arah Radiant Armor. Langsung sepertinya. Pakai satu Stalak Plate udah cukup sih. Iya. Karena dia punya damage reduction juga. Yang ngejar fisikalnya Chibi doang paling. Windtalker Beani. Nah, Benny langsung. Windtalker udah jadi. First item harusnya ya. Yap, tapi Udil sekarang mulai mendekat ke area tengah, level 5. Cukup tertinggal dengan lawan-lawannya yang udah ada di level 6 dan juga 7. Pantesan gue liat Udil keren bener. Dia skin Valen MSC ya. Iya. Pantesan keren. Nexus. Belum punya lagi. Kamu belum punya? Dikit lagi. Ya ilah, Lim. Tanya gua dong. Emang belum punya? Lah punya lah Emang bos. bisa mainnya? Ya kali kakak punya begini-begini mas. Dan JP-nya pun akankah dirinya memanggil rekan-rekannya, dan benar saja ada satu portal situ yang udah dibuka. Tapi Portal Udil itu. tapi Udil yang ini ya. Iya, MU-nya tadi ya. MU dari Udil. Oke. Wait, Udil? Udil. Sanford lagi-lagi guntingan yang begitu ekstrim. Tapi lihat di turtle-nya bakal di-fight. Buset, dan kuda barbel langsung dipanggil Chibi bersiap untuk bisa melakukan sebuah pertempuran, tapi wild chance dikeluarkan dan Chibi berhasil lagi mendapatkan ke arah turtle tersebut. Chibi-nya mundur, ada sebuah portal langsung dipanggil dan Chibi lenyap. Sword dikejar, Lycan Pounce lenyap. Iya, gua nggak tahu kenapa Kaltezi tadi nggak retreat, tapi lihat posisi mau dibalikan keadaannya oleh Nets. Wah ini mau gimana lagi, dan Nets sedikit lagi tersisa. Nets bisakah dia bertahankan dan ditembak lagi dengan Donny Line yang begitu menyakitkan. Bahkan sekarang Sanford ini layer serangan dari Liquid Echo ini loh
kayak nggak habis-habis kan? Iya. Ada terus. Di mana ada Sanji lagi kan, dia punya Downing Light, terus kayak ada Sanford juga yang selalu gunting tadi, posisinya dijepit lagi. Benny juga tipe dia tiga yang tipe ngejar bisa dibilang loh. Kartzi dengan Baxia Shield United dia bisa ngejar, terus kayak ada Benny Kitty, terus ada Sanford juga. Jadi kalau sekarat ketemu 3 orang itu mending lepas HP-nya karena sama aja akan kekejar. Tapi untuk di top lane JP ada di posisi yang lumayan bagus. Yap. JP. Wah. Udah keambil lagi. Dan Benny kita udah punya satu pergerakan baru lagi, satu item baru lagi. Sky Piercer udah dia milikin. Gue nggak tahu sih kalau misalkan andai Udil ngambil portal ya, dia ngambil Wirewalk itu tongkat. Buset deh, langsung diserang dan memanggil rekan-rekannya siap untuk bisa melakukan sebuah pertempuran. Dan juga pertanyaan langsung dikeluarkan di mana Udilnya berhasil menjadi korban pula ditembak. Downing Lightnya sakit banget, mereka berantem di dalam satu altar tarik ada di bagian atas dan tidak ada takutnya. Rapi banget, mereka ganti-gantian nahan damage, tidak ada korban sama sekali. Bahkan teman-teman dari Homeboys seakan kebingungan, point kill yang terus melebar membuat mereka dalam masalah serius. Apa ini? Dia ganti-gantian, tapi Baxia masuk, Baxianya keluar, Sanford yang pegang, JP yang pegang, dan nggak ada korban sama sekali. Bagus banget sinerginya loh. Itu lama loh mereka berantem di dalam outer turretnya tadi. Makanya Kalau saya dan Lim yang mencoba itu, oh nggak bisa, saya transisi duluan, saya nggak mau masuk pasti tadi. ya Ada portal aja saya rasa. kayaknya nggak bakal kita coba juga kan? Nggak bakal. Lagian kalau dicoba lu pakai apaan? Pakai chip. Oke, turtle terbuka dan ini bakal jadi free turtle ya. Nggak perfect karena ada satu objektif tadi, turtle kedua yang bisa disekir oleh Homeboys. Tapi ini ditabrak loh, dan masih bisa diamankan dengan retributionnya Chibi. Masih sekir orange buff. Yep. Berarti hari ini ada 2 pengguna dari Leomord ya? Yang satu udah gagal. Iya. Portal? Dan sekarang portal lagi di bagian bawah, ada wild charge yang udah dikeluarkan, tapi itu hanya untuk defensif saja, di mana JP-nya berhasil langsung dihilangkan dengan satu wild charge dan juga power Nether tadi udah langsung dikeluarkan. Sword-nya masih berusaha untuk bisa mengusir ke arah beberapa player. Ada Sanji langsung dikejar sama bisa. Sanjinya mau pergi ke arah mana? Ada 2 Downing Light yang terlihat dengan sangat-sangat cepat dan Sanji sepertinya sulit untuk bisa diselamatkan kali ini. Tapi mulai datang loh, lihat Benny yang siap untuk menjepit mungkin di bagian belakangnya. Yap. Ada flicker udah langsung dikeluarkan, ada Woodil. Lenyap seketika, sementara rekan-rekannya tadi mencoba untuk bisa membegal ke arah beberapa pemain tadi Homeboys yang ingin pulang. Oke, Udel yang harus menjadi korban. Tapi nggak masalah juga sih tadi Sanji ngebuang flickernya. Cukup lama buying time dilakukan sama Sanji, tapi memang jauh banget. Jadi nggak bisa diambil dan Sanford yang dapetin purple buff-nya. Yap. Selesai Itu. Sky Piercer Leomordnya oke. Dia pengen eksekusi secara cepat. Wait, ya. apa tuh? Eko Filipin Eko Filipina. tulisannya. Rame ya. Ya. Mulai berdatangan loh ini dari Filipina ataupun warga Filipina yang ada di Riyadh ya. Bener. Tapi setahu gue memang dari tim Liquid itu banyak fansnya loh. Iya, di mana-mana. Iya, karena dia udah mendunia gitu. Udah mendunia, rame banget cuy nih lihat. Makanya tadi kita ngelihat pas Liquid beres selesai ini juga rame banget. Ya. Oke, game berjalan 8 menit. Ini bedanya ya, kalau misalkan posisi Liquid Echo yang terdesak, mereka aman, mereka punya savior. Tapi kalau dibalik Homeboys yang terdesak kayak Gold sekarang yang masih dipegang sama Liquid Echo, high ground mereka nggak bagus loh jujur ya. Itu JP-nya di atas tuh. Udah tenang aja. JP masih melihat keadaan. Masih ada nih di sini nih. Pasti gitu dia. Ntar tiba-tiba dia walk ke bawah terus dia portal. Sebenarnya sekarang kita lihat saja ada serangan yang sudah dilakukan dan pergerakan dengan 2 lagi portal yang mendadak ada di bagian bawah. 10 player, 10 hero melakukan sebuah pertempuran, menyisakan karena beberapa player saja dimiliki oleh Homeboys. Akankah 2 ataupun 3 player yang tersisa mereka bisa selamat karena sekarang Benny Kitty berhasil dihancurkan. Ada sedikit misplay tadi dari Benny. Terlihat Lycan Pounce-nya ke arah yang salah, nggak bisa langsung dapetin point kill juga tadi. Ini hampir saja terkena Downing Light, untungnya masih bisa selamat. Sanji ketutup pintu itu barrier. Nggak bisa dia keluar tadi. Tapi masih aman sih. Masalahnya mungkin kaget kali ya dari shortcut yang diambil sama Udil. Tembak tuh, Sakit, udah mulai terasa kan. langsung hilang sebar ya. Oke. Enchanted Talisman, Blood Ring menuju ke arah Lightning Transient dan udah jadi. Ini Sanford style banget, dari Sanji style banget sih. Kalau ngomongin soal Lightning Transient, dia yang salah satu yang masih suka banget pakai Lightning Transient sekarang. Yap. Sanji terus
Menggocek ke arah dari Lord, memanggil Lordnya keluar. Dia jadi stuck itu, Iya, biar nggak putus-putus dari pasifnya. bernongol terus. Ditembak lagi dari Downing Light-nya. Terlihatlah sudah posisinya. Sanji terus mengumpulkan stack demi stack, mempertahankan stack demi stack agar tetap dalam cooldown yang bisa dia jangkau. Iya. Memang si pasifnya itu enak banget. Cooldown dari Downing Light-nya bakal cepet banget sekitar 9 atau 12 gitu. Kayak ntar ada lagi. Tapi dia harus ada di mode pasifnya terus menerus. Makanya dia nggak pernah stop skill. Dan lihat Lord-nya bakal dialin kah di reset. Oke, dan JP mundur sedikit, Downing Light dikeluarkan, ada portal yang terlihat di dalam area tersebut. Sementara di atas, Kaltezi sendirian, teman-temannya udah harus datang dan juga membackup pergerakan dengan sangat cepat. Karena sekarang Zaman Force sudah langsung dikeluarkan, dan Kaltezinya berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Sornya pergi ke arah mana, karena Sornya digaruk-garuk. Cibinya mengejar ke arah dari Sanji, tapi Sanjinya masih bisa menggocek dan juga mempertahankan dirinya, malah membuat beberapa pemain yang dimiliki oleh Homeboys menghilang dengan sangat cepat. Ada menyisakan lagi Nets dan juga Udil. Nets hanya tinggal nama. Menyisakan Udil dan Wah, Hidai. dihajar lagi dong. Masih ada Benny Kitty sang eksekutor. Tapi 3 player tersisa dari Liquid Echo berhasil mem-wipe out Homeboys. Kaltezi hanya sebagai pancingan. Banyak sekali source skill yang keluar. Dan Benny Cutie datang sebagai sosok eksekutor yang begitu baik. Bahkan Sunford pun dengan damage-nya cukup banget. Posisi dari Sanji yang begitu baik. 3 player yang tersisa bisa memanfaatkan kesempatan dengan sempurna. Kita akan lihat dari replaynya. Mungkin karena sisa Udil sendiri dan Udil juga nggak ada spell. Sunford dia pede banget langsung terobos. Dari Benny Kitty-nya juga langsung respon, langsung hadir bersama dengan Sanji. Bisa kayak begitu ya. Dia Walah. nyaris. Masih aman, Nyaris. tenang. Dia chemistry-nya udah nyatu loh. Emang udah gitu kalau chemistry-nya bagus. Tanpa ngomong pun bisa. Buset, dah Blade of Despair, bos. Udah langsung BOD tuh. Benny. Kagak nanggung-nanggungin itemnya ya. Ya biasanya pakai Great Dragon Spear. Yap. Tapi kayaknya nih karena yang ngejar udah banyak, ada Sunford juga. Jadi menurut gue ya udah nggak apa-apa, lu mau full damage, ambillah full damage. Tapi ini kayak ini game yang hampir terbilang Liquid Echo lagi pegang semuanya lo dari awal. Dan Sanji sekarang punya Wishing Lantern loh. Yoi. Kamu sebagai salesnya seperti apa ya? Ya jelas karena Downing Light itu damage yang cukup untuk nge-trigger Wishing Lantern. Intinya Wishing Lantern itu maga tipe Pop Burst, Lunox, Xavier, Cecilion itu cocok. Parsia pun masih bisa. Yap. Dan di atas slot akan menabrak ke dalam area pertahanan dari Homeboys. Ada Nets, Chibi, Sepat, dan juga Udil. Mereka bersama-sama mencoba untuk bisa mempertahankan di area atas. Tapi sedikit lagi edge tersisa dari satu base star tersebut. Kemungkinan besar akan bisa diincar, dihancurkan. Tapi satu flicker tadi udah terlihat. Udilnya berusaha untuk bisa mundur, tapi Udilnya masih berhasil. Zaman Force langsung dikeluarkan. Ada Sepan yang udah mulai maju ke bagian depan bersama dengan Sword. Zaman Force yang masih terlihat di dalam area tersebut. Tapi untuk kali ini kita lihat saja ada satu pergerakan lagi. Downing Light-nya dikeluarkan dan ada 2 player dari Homeboys yang menghilang. Ya terlihat jelas tadi mengincar ke arah Sanji, bukan hal yang tepat. Flicker langsung digunakan, bukan terburu-buru, tapi dia tetap mau ngasih damage. Jadi nggak mau kehilangan HP-nya. Downing Light lagi barusan. Downing Light lagi. Cibi, harus kita hati-hati. Dan wave minion masuk lewat bawah, wave minion masuk lewat tengah. Waktunya untuk pemain dari Liquid Echo mereka menyerang habis-habisan apapun yang udah mereka milikin. Karena dari tadi terlihat kali ini Sornya pun masih berhasil mempertahankan area mid. Masih bisa bertahan lagi Homeboys. Clear wave dari mid lane tadi menandakan akhir dari penyerangan Liquid Echo untuk saat ini. Mereka kembali reset lagi, balik farming lagi. Tapi serangan mereka membuahkan hasil begitu manis, 10.000 gold lead diungguli Liquid Echo. Yap. Jadi hasil yang sudah terlihat sementara dari deretan itemnya. Ini mau kemana lagi nih? GDS kah untuk Roger? Malefic bisa, Seahawk Malah bisa. Dia bisa kemana-mana sih dengan GDS satu juga Legend bisa Sword itu ya. Iya. Dari Legend Sword itu bisa kemana aja. Masalahnya ya, berarti tadi Sanji dia nggak pakai Divine Blade, dia langsung ke arah Wishing Lantern. Dan buat teman-teman yang nggak tahu Wishing Lantern itu damage outputnya Wah, itu dia magical. tuh. Itu magical, jadi kena Atenasil ketahan. Ya mungkin misalkan 8%, 10% karena kena potong Atenasil jadi sekitar 7%, something like that lah pokoknya. Dan Lordnya sekarang sudah hadir lagi. Waktunya nih untuk mereka nih bisa bertarung kembali karena Sornya sudah mencari informasi ke bagian depan. Kita lihat apa yang akan dilakukan oleh beberapa pemain ini karena Sunford-nya udah ada di bagian bawah. Terus Ini Sunford kalau gak dipegangin lenyap tuh semua tuh. dan terjadi lagi loh, Iya, dan split push terjadi lagi. Sunford kan. Betul. Tapi kayaknya
Homeboys dia udah sadar sih. Dia ngebuka, dijepit ternyata Sanford. Oke, Sanfordnya mulai bergerak. Ada satu lagi. Terlihat kuda Barbiela, namun Udilnya berhasil langsung dihancurkan. Dan Benny Kitty pergi ke arah yang berbeda. Akankah mereka mau melakukan lagi pertempuran terus-terusan? Karena sekarang Sonnya ditembak sampai Buset. akhirnya berhasil langsung dihilangkan sepatnya. Mencoba untuk bisa menghadapi dari Benny Kitty. Pertempuran terpisah dan untuk kali Selesai. ini terwipe out. Selesai 2-0 untuk tim Liquid Echo. Let's go Liquid. Wait. Winter Crown sudah bertebaran sekarang. 3, 2, 1. Wih, itu dia. Kasih tahu Winter Crown bersama-sama. Dan sekali lagi, let's go Liquid. Sang pemuncak klasemen kita dari grup C sudah hadir.